Selamat datang di channel YouTube The Official Auto. Saya Rizky Satria. Saya sedang berada di Jakarta Auto Week 2022, Jakarta Convention Center Senayan. Dan saat ini saya sedang bersama dengan generasi kelima Kia Sportage. Mungkin Anda bisa melihat wajahnya sekarang sangat asing buat Anda. Tapi nama Sportage mungkin terdengar tidak asing buat Anda. Ya karena memang Kia Sportage bukan mobil yang benar-benar baru. Ia pertama kali masuk ke Indonesia sekitar tahun 2002-2004 ya. Waktu itu generasi keduanya, kemudian masuk generasi ketiganya pada tahun 2011-2012. Kemudian masuk lagi 2016 untuk generasi keempat dan kali ini generasi kelimanya. Namun ini belum dijual, Kia baru memasarkan mobil ini nanti. Kemungkinan di Gias 2022. Di JAW 2022 ini Kia baru memperlihatkan seperti apa Kia Sportage sekaligus studi seberapa besar ketertarikan konsumen Indonesia terhadap Kia Sportage ini. Nah, karena ini mobil baru dipajang, kami belum mendapat spesifikasi resmi. Tapi sekarang kita mau coba berkeliling melihat secara dekat seperti apa eksterior dan kira-kira spesifikasi yang dianut oleh mobil ini. Sekarang kita lihat di bagian wajahnya. Nah, Kia Sportage ini bentuknya sangat tidak biasa, bahkan untuk ukuran Kia sekalipun. Jadi kalau teman-teman ke JAW akan melihat Kia Sonet, Kia Seltos, tiba-tiba ada Kia Sportage. Bahkan untuk ukuran orang desain sekalipun mungkin desainnya ini seperti menabrak-nabrak kaidah-kaidah desain yang ada. Lihat aja lampu depannya seperti tidak menyatu gitu ya. Ada di sisi kanan, sisi kiri. Kemudian dia punya DRL LED berbentuk huruf K yang terbalik di sisi kiri dan sisi kanan. Jadi desain grill Tiger Nose-nya sekarang juga terpisah. Jenggotnya kayak terbelah. Jadi bentuknya ini sedikit terinspirasi dari Kia EV6 yang sudah launching di Eropa atau di beberapa negara di Amerika Utara. Nah, kalau melihat dari sebelah sisi, mobil ini terlihat cukup panjang. Nah, Kia Sportage ini di dunia ada dua versi, yaitu short wheelbase dan long wheelbase. Versi yang dibawa ke Indonesia ini adalah versi long wheelbase atau yang diproduksi dan dipasarkan di Korea Selatan. Kalau di Eropa itu versi short wheelbase atau versi yang lebih pendek. Meskipun secara kapasiti atau konfigurasi ya sama-sama 5-seater. Jadi di dalamnya bagian belakang ini hanya untuk bagasi aja. Short wheelbase-nya juga udah pasti lebih panjang daripada yang versi short wheelbase khusus untuk yang dibawa ke Indonesia ini. Nah, ia sudah memakai ban berukuran 18. Nah, ini yang menarik dari Kia Sportage generasi kelima ini karena ia di Eropa, di South Koreanya, ia menggunakan spesifikasi yang disebut dengan Electronic Control Suspension. Jadi suspensinya itu bisa bergerak mengayun mengikuti permukaan jalan yang akan dilewati karena ia akan membaca melalui sensor-sensor yang ada di bagian mobil ini. Ngomongin sensor, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan terpadu. Kalau Toyota mungkin punya Safety Sense, atau Honda punya Honda Sensing, Kia juga punya Smart Sense ya. Nah, fitur ini kurang lebih sama, bisa membaca kondisi yang ada di depannya seperti lane departure warning, kemudian akan mengcounter koreksi atau kemudinya sendiri supaya tidak keluar jalur. Kemudian ada dynamic cruise control-nya juga. Cuman yang bikin ini lebih canggih yaitu tadi dia bisa membaca kondisi jalan di depan dan mengatur pergerakan suspensinya supaya pengemudi dan yang ada di dalam mobil ini tidak merasa terganggu dalam perjalanan atau juga menjaga kestabilan berkendara dalam setiap kondisi apapun jalanan yang dilalui. Nah, kalau kita lagi lihat ke belakang, bentuk belakangnya juga beda banget. Kalau kita lihat Kia Sonet, Kia Seltos, lampu belakang ini beda banget. Jadi ini benar-benar mirip Kia EV6 yang lampu belakangnya udah bentuknya menyudut tajam, udah gitu dia ada penghubung antara lampu sebelah kiri dengan lampu sebelah kanan. Nah, desainnya ini bayangin aja dari sisi eksterior, dia punya 3 warna berbeda. Warna bodinya, kemudian fender-fender yang covernya, kemudian di bagian bawahnya juga ada aksen-aksen berwarna silver. Belum lagi ada chrome belt, tapi ini bukan chrome ya, silver. Di atasnya juga sudah pakai roof rail. Nah, sayangnya kita belum bisa masuk ke dalam. Tapi kalau kita ngintip ya, kita bisa lihat konfigurasi kursinya 5-seater. Untuk unit yang dibawa ke Indonesia ini sepertinya belum menggunakan jok kulit sepenuhnya, tapi dia mix, ada fabrik, ada kulit.
Kemudian di bagian konsol tengahnya, di dashboard, ia menggunakan panel instrumen yang menyatu dengan sistem multimedia. Jadi seperti satu papan, ini juga yang diterapkan di semua model Kia saat ini. Bahkan di Kia EV6 nyambung sampai ke penumpang. Dan di Kia Carens pun demikian. Cuman bedanya kalau di Kia Carens, multimedianya masuk ke dalam. Kalau dia Sportage ini dia agak sedikit floating. Mirip yang ada di Seltos sama di Sonet. Cuman desainnya dibikin seamless, jadi tidak lurus tapi agak sedikit bengkok. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa ia sudah menggunakan panoramic sunroof, jadi atapnya juga dari kaca. Oke, sekarang kita akan prediksi tentang mesinnya, bagaimana performa mobil ini. Di Indonesia karena memang belum diluncurkan, baru akan ditampilkan saja di JAW ini. Nah, mesin yang digunakan di versi mancanegaranya ia memakai beberapa pilihan atau ada 2 opsi atau beberapa opsi, bahkan ada opsi hybridnya sekalipun. Tapi saya kita nggak yakin kalau versi hybridnya masuk ke Indonesia karena sampai sekarang Kia belum memamerkan atau bahkan belum merilis mobil hybrid satupun di sini. Kemungkinan terbesar adalah ia akan menggunakan mesin TGDI 1,6 liter, turbo gasoline direct injection. Ia akan bertenaga 177 horsepower dengan torsi puncak 265 Nm. Ia akan menyalurkan tenaganya ke kedua roda depan. Ya, ini adalah front wheel drive melalui transmisi dual clutch transmission. Transmisi dual clutch ini juga dipakai oleh Kia Seltos. 7 speed ya atau 7 percepatan atau transmisi manual 6 percepatan. Kia Sportage ini dulu masuk ke Indonesia, waktu itu kalah bersaing dengan SUV Jepang. Ada Honda HR-V. Kemudian sekarang ia datang dengan wajah yang lebih evolutif ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu daya tarik karena brand Korea Selatan Indonesia bersama dengan Hyundai yang merupakan satu grup sudah kembali agresif di Indonesia, bisa memberikan warna baru bagi industri otomotif Indonesia, memberikan banyak alternatif baru, terutama di segmen compact crossover. Di Kia sendiri aja sekarang sudah ada Seltos, Sonet, dan Sportage sebentar lagi akan masuk ke Indonesia. Harganya berapa? Dulu generasi keempat Kia Sportage tahun 2016-an dijual sekitar 300-an juta. Sekarang itu sudah diisi oleh Kia Seltos, yang bahkan sekarang Kia Seltos pun sudah ada versi 7-seaternya. Nah, Sportage ini varian baru lagi nih, model baru lagi, generasi baru lagi, kemungkinan akan diposisikan di atas dari Kia Seltos, artinya harganya kira-kira akan ada di kisaran 400 juta rupiah. Nah, mobil ini juga sebenarnya berbagi basis dengan saudaranya itu Hyundai Tucson atau AX35 di Eropa. Cuman di Indonesia memang Hyundai Tucson tidak dipasarkan. Nah, mungkin ini akan menjadi pilihan yang cukup baik untuk mengisi segmen di atas Kia Seltos. Bagaimana pendapat Anda tentang Kia Sportage generasi kelima yang mejeng di JAW 2022 ini? Berikan komentarnya di bawah. Jangan lupa juga subscribe channel ini bila belum. Sampai jumpa di video yang lainnya.